Hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mencapai keseimbangan antara kehidupan duniawi yang sibuk dan pencarian spiritual yang mendalam, sebagaimana ajaran Sufi. Bagaimana seorang Sufi menemukan jalan antara dua dunia yang tampaknya bertentangan ini? Mari kita cari tahu bersama. Apakah Anda merasa terkadang sulit untuk menemukan keseimbangan antara mengejar duniawi dan spiritualitas? Dalam video ini, saya akan membahas 9 cara Sufi yang mengajarkan bagaimana menjalani hidup dengan bijaksana dan bermakna. 1. Zuhud tanpa menolak dunia. Zuhud adalah sikap hidup yang menghindari kemewahan dan terlepas dari materi. Bukan berarti sepenuhnya mengabaikan duniawi, tetapi tidak terikat secara emosional pada kekayaan atau kekuasaan. Sufi mengajarkan untuk hidup dengan cukup, tidak berlebihan dalam mencari kekayaan, dan mengalokasikan sebagian dari hasil kerja mereka untuk amal. Mereka tetap bekerja, berdagang, atau terlibat dalam profesi, tetapi dengan niat yang benar, untuk membantu orang lain dan bermanfaat bagi masyarakat. Al-Ghazali, yang meninggalkan kekayaan dan status cendekiawan untuk menjalani kehidupan yang lebih sederhana. Meskipun demikian, ia tetap aktif dalam berdakwah, menulis, dan memberikan bimbingan spiritual. 2. Membuat niat yang lurus. Niat yang tulus adalah kunci utama untuk keseimbangan hidup Sufi. Setiap tindakan, meskipun berkaitan dengan duniawi, harus dimulai dengan niat untuk mencari ridha Allah dan kebaikan bagi orang lain. Sufi menghindari niat-niat yang hanya untuk keuntungan pribadi, seperti ambisi untuk kekuasaan atau kekayaan. Mereka fokus pada niat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Imam An-Nawawi, yang tidak hanya menulis buku sebagai sarana untuk berbagi ilmu, tetapi juga dengan niat untuk memajukan pemahaman agama Islam di kalangan umat. 3. Mengutamakan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mulia adalah ciri khas Sufi. Ini melibatkan sikap rendah hati, jujur, adil, dan dermawan. Sufi mengajarkan untuk selalu menjaga integritas dalam setiap aspek kehidupan, dari bisnis hingga hubungan pribadi. Tindakan sehari-hari seperti membantu yang lemah, berempati, dan memberikan perhatian pada orang lain adalah bagian dari akhlak mulia. Abdul Qadir Al-Jilani, yang meskipun memiliki pengaruh besar sebagai pemimpin spiritual, tetap terlibat dalam memberikan bimbingan spiritual kepada raja dan rakyat biasa tanpa memandang status sosial mereka. 4. Menyeimbangkan ibadah dengan tanggung jawab sosial. Sufi tidak hanya berfokus pada ritual ibadah semata, tetapi juga pada pelayanan sosial. Mereka menganggap bekerja untuk kebaikan masyarakat sebagai bagian dari ibadah. Sufi mengajarkan untuk membantu orang lain, mendirikan sekolah, rumah sakit, atau membantu mereka yang terkena bencana. Praktik seperti ini membantu mereka untuk tidak terputus dari dunia nyata dan tetap berkontribusi pada masyarakat. Jalaluddin Rumi yang mengajarkan cinta universal dan menekankan pentingnya beramal untuk membantu sesama, melebihi batas-batas ritual agama. 5. Menjadikan dunia sebagai ladang amal. Dunia ini bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga ladang amal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah. Segala pekerjaan yang dilakukan dengan niat baik bisa menjadi ibadah. Sufi menganggap bekerja atau berdagang sebagai bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat untuk memberi manfaat bagi orang lain dan masyarakat. Mereka menjadikan setiap tindakan, termasuk mencari nafkah, sebagai sarana untuk beramal. Ada kisah Sufi yang meskipun kaya, menggunakan kekayaannya untuk mendirikan lembaga amal dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. 6. Berzikir di tengah kesibukan duniawi. Zikir adalah mengingat Allah, dan ini tidak harus dilakukan hanya di masjid atau tempat-tempat sunyi. Sufi mengajarkan untuk terus berzikir, bahkan saat sedang bekerja, memasak, atau berinteraksi dengan dunia luar. Praktik ini membantu menjaga kesadaran spiritual sepanjang hari. Sufi memahami bahwa kedekatan dengan Allah bisa dipertahankan dalam setiap aspek kehidupan, tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu. Seperti yang dilakukan oleh para Sufi yang bisa berzikir sambil bekerja di pasar, menunjukkan bahwa spiritualitas bisa tetap hidup di tengah kehidupan sehari-hari. 7. Bersyukur dalam segala keadaan. Sikap syukur adalah dasar dari tasawuf. Sufi mengajarkan untuk selalu bersyukur dalam segala situasi,
baik dalam kebahagiaan maupun kesedihan. Mereka melihat setiap keadaan sebagai ujian dari Allah dan menganggap syukur sebagai kunci untuk meraih kedamaian batin. Sikap ini membantu menjaga keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Rabi'ah Al-Adawiyah yang menjalani kehidupan yang sederhana, tetapi selalu merasa cukup dan bersyukur atas apa yang dimilikinya. 8. Mengutamakan ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat bagi sesama. Sufi menekankan pentingnya ilmu yang tidak hanya berguna untuk akhirat, tetapi juga untuk kehidupan dunia. Mereka mendorong belajar dan mengajarkan pengetahuan agama, filsafat, dan sains kepada orang lain. Al-Ghazali adalah contoh sempurna yang menggabungkan ajaran spiritual dengan ilmu pengetahuan dunia. Al-Ghazali yang menulis Ihya Ulumuddin untuk membimbing umat Islam dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat dengan seimbang. 9. Menjaga keseimbangan hati. Keseimbangan batin adalah inti dari tasawuf. Sufi mengajarkan untuk menjaga hati tetap jernih dari godaan duniawi dan tetap fokus pada pencapaian spiritual. Ini dilakukan dengan praktik penyucian hati atau tazkiyah, seperti introspeksi, meditasi, dan menghindari dosa. Menjaga hati yang bersih adalah kunci untuk mencapai keseimbangan dunia dan akhirat. Seperti para sufi yang secara teratur memeriksa niat mereka dan berusaha menyucikan hati mereka dari keinginan duniawi yang berlebihan. Dengan menerapkan cara-cara ini, sufi menunjukkan bahwa keseimbangan antara duniawi dan akhirat bukanlah hal yang sulit dicapai, tetapi memerlukan komitmen untuk hidup dengan bijaksana dan bermakna. Saya harap video ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Anda tentang bagaimana kita bisa hidup dengan keseimbangan dunia dan akhirat. Setiap langkah yang kita ambil bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah jika dilakukan dengan niat yang benar. Jangan lupa untuk menerapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari dan berbagi video ini jika Anda merasa pesan ini penting. Hidup dengan keseimbangan dan teruslah tumbuh dalam kebijaksanaan spiritual. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.